Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat kembali menjumpai Bapak Ibu saudara di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara di dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjuanganku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang yang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat yang terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, "Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku." Jawabku, "Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, isi kesaksian Paulus dalam perikop ini berkaitan dengan dua penglihatan yang ia terima. Pertama, penglihatan berupa cahaya terang dan suara yang memanggil namanya.
Penglihatan tersebut ia peroleh saat dalam perjalanan menuju ke Damsyik dan kemudian mengubahkan kehidupannya menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan yang kedua, yaitu penglihatan yang Paulus terima ketika ia berdoa di dalam bait Allah dalam bentuk suara yang memerintahkannya untuk segera pergi dari Yerusalem. Dalam penglihatan kedua yang Paulus peroleh saat ia ada di Yerusalem, ketika Allah memerintahkannya untuk segera pergi dari Yerusalem, Paulus menyatakan kerinduan dan pemikirannya kepada Allah dengan menyatakan bahwa ia memiliki kredibilitas diri yang mumpuni untuk tetap ada di Yerusalem dan memberitakan Injil di situ. Paulus menyatakan hal tersebut sebab berada di Yerusalem dan melayani di situ sebenarnya merupakan salah satu kerinduannya. Tetapi Allah tetap memerintahkannya untuk pergi sebab ia memiliki rencana yang jauh lebih besar bagi Paulus, yaitu aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, melalui penglihatan kedua yang diterima Paulus, kita dapat mengetahui bahwa memiliki ambisi atau mimpi dalam hal-hal yang kita kerjakan tidaklah selalu salah. Terutama jika ambisi tersebut kita taklukkan di bawah salib Kristus dengan penuh pengabdian diri yang tulus kepada Allah. Sebab kita mengimani bahwa jauh melampaui mimpi atau kerinduan kita akan hal-hal yang kita kerjakan, Allah memiliki rencana yang jauh lebih indah bagi kita. Oleh sebab itu, mari jalani kehidupan dengan pengabdian diri yang tulus kepada Allah dan bawa seluruh kerinduan hati kita akan keluarga kita, akan pekerjaan kita, akan pelayanan kita kepadanya. Sebab Ia adalah Allah yang maha mengetahui jalan-jalan kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menaklukkan ambisi kita, mimpi kita, cita-cita kita, serta kerinduan hati kita? Entah itu tentang keluarga kita, entah itu tentang pekerjaan kita, bahkan tentang pelayanan kita kepada Allah. Mari serahkan seluruh pengharapan kita kepadanya dan hiduplah dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teguran, untuk kekuatan yang Allah berikan, untuk nasihat yang Allah berikan bagi kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, untuk setiap apapun yang kami harapkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, entah itu mungkin ambisi kami, entah itu mungkin cita-cita kami Tuhan, kami musrahkan itu semua ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau Allah yang maha mengetahui segala jalan kehidupan manusia. Yang meskipun mungkin ada hal-hal yang di luar kendali kami yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan kami masih belum melihat ada sesuatu yang baik di dalam peristiwa tersebut. Kami hanya mau berjalan di dalam iman Tuhan, yang kami percaya bahwa Allah tetap memiliki rencana yang indah bagi setiap kami. Mari terus bentuk kami Tuhan, mari terus dewasakan kami, mari terus buat kami semakin tulus dan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih. Dan di sepanjang hari ini juga Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayalah Kamu menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.